Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 253 sampai 254 atau episode 279 sampai 280 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama. Selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Bahkan jika kita kalah, kita tidak bisa kehilangan itu dengan buruk. Ah sih, berikan semua yang kamu punya. Mo Yilin menggertakkan giginya. Sisik-sisik di wajahnya berjuang dan mengerutkan kening, dan di tangannya dia memegang pisau putih perak besar setebal 3 cm. Di atasnya ada ukiran emas yang rumit, energi cahaya putih perak mengalir melaluinya. Mata Ah Si memerah, sementara masing-masing tangan memegang pedang setengah bulan. Keduanya bergerak bersamaan saat Luo Feng mengumpulkan energi pedangnya. Mo Yilin dengan keras menginjak arena dan itu sedikit bergetar, dia bergerak secepat kilat. Angin menderu di sekelilingnya dan gelombang tekanan tinggi yang terlihat mengikuti, saat ia mengangkat tinggi pisau putih perak besar, dan mengayunkannya ke arah Luo Feng. Kemudian pria bertanduk hitam Ah Si memegang pedang yang berbentuk setengah bulan, dan gerakan mereka sangat aneh. Dalam sekejap, 1000 gambar muncul, dan mereka semua membentuk susunan pertempuran yang kuat yang diisi dengan kilatan dingin aura pisau yang tak terhitung jumlahnya yang menyala. Di kejauhan, Luo Feng melayang di udara dan menunjuk ke depan. Energi pisau yang sangat kental berbentuk pedang tembus cahaya keemasan, segera merobek ruang di depan. Pertama-tama aku akan membunuh Mo Yilin. Luo Feng memandang ke Mo Yilin yang jauh, secara bersamaan mempercepat antar jemput awan gelap dan mundur. Mo Yilin menggunakan kedua tangan untuk memegang pisau besar. Dia mengayunkannya dan udara di sekitarnya tampak mengembun, sekaligus berbenturan dengan energi pedang emas gelap. Dia sangat jelas bahwa kecepatan energi pisau sangat cepat, dan dia tidak bisa menghindarinya. Satu-satunya cara adalah dengan membelokkannya dengan paksa. Energi pedang emas gelap itu sangat kuat, menyebabkan Mo Yilin sepenuhnya mundur. Dia melangkah mundur 10 langkah di arena, dan setiap langkah menyebabkan kawah di tanah berbatu. Serentak retakan dapat terdengar dari tubuhnya, seolah-olah tulangnya patah di dalam. Dan Mo Yilin memuntahkan darah segar. Emas, kokoh seperti matahari, memang sangat kuat. Mo Yilin berdiri di tanah menatap Luo Feng. Lengan utamanya yang memegang pisau sudah rusak di 9 tempat. Untungnya dia sebagian besar mengalihkan sebagian besar serangan ke lengan kanannya, kalau tidak tubuhnya akan terluka parah. Luo Feng menjadi seberkas cahaya di langit yang jauh, sekali lagi membentuk energi pisau emas gelap yang sangat kental di depannya. Pisau itu berputar di tempat, merobek ruang di sekitarnya. Mo Yilin, pergi dan mati. Luo Feng menatapnya dengan dingin. Bajingan, si hitam bertanduk Ah Si meraung, menjadi bayangan buram dan mengejar Luo Feng, namun Luo Feng berdiri di pesawat ulang-alik awan gelapnya dan melirik dengan dingin padanya, dan perlahan mengejar. Ah Si ini, melepaskan gerakannya, bisa menghasilkan hingga 10.000 bayangan. Setelahnya, bisa menghasilkan 1000 gambar di bawah tekanan dunia pedang adalah luar biasa. Sangat disayangkan bahwa dengan tekanan dunia pisau, dia tidak bisa mengimbangi Luo Feng sama sekali. Rasa sakit seorang pejuang, kecuali jika dia seperti klan Mosa, yang memiliki percepatan sesaat yang ekstrim, kasihan, terhadap Luo Feng yang telah memahami 36 keajaiban ruang dan beberapa pemahaman tentang badai hujan, gerakan Luo Feng tidak lebih lemah dari miliknya. Ini menciptakan situasi di mana dia tidak bisa menangkapnya. Energi pisau emas gelap merobek ruang dan menembak Mo Yilin. Ya, Mo Yilin meraung, merasakan tekanan di sekelilingnya tentang dunia pisau yang tak berujung. Setiap langkah yang dia lakukan terpengaruh, dia hanya bisa menggunakan sekitar 70-80% dari kekuatannya. Dan tangan kirinya yang memegang pedang besar itu, sekali lagi menebas secepat kilat. Namun untuk benar-benar mengenai dunia pedang, energi pedang yang dikendalikan oleh Luo Feng sangat sulit. Luka-luka sebelumnya bahkan belum sembuh, dia hanya bisa mengambil risiko semuanya dan mencoba, dan sekarang dia hanya menggunakan satu lengan, dan lengan kiri ini tidak sehebat lengan kanannya, termasuk cedera dari sebelumnya.
Energi pedang emas gelap melintas dan langsung menembus dahinya, meninggalkan lubang di sana. Dari sana, orang bisa melihat sepenuhnya. Sama seperti laser yang menembus. Mo Yilin menatap dengan mata terbelalak, mengikuti tubuhnya yang jatuh. Bergemuruh, dengan tabrakan seluruh tubuhnya merosot ke dasar arena, sehingga menyebabkannya bergetar dan berguling. Mo Yilin, kegagalan. Luo Feng, bagus, sekarang bunuh pejuang satunya, teriakan nyaring tiba-tiba muncul dari bawah. Itu adalah Pangeran Man Kawuka. Dia berteriak dengan gembira, di sampingnya adalah Rong Jun. Bukan hanya mereka berdua, bahkan Qian Sui, Ai Chen, Lancelot dan Ao Patela telah tiba. Para pemula dari tingkat alam semesta awal absolut telah berkumpul, Jiang Mo telah memberitahu mereka semua. Terbang di sekitar pesawat ulang-alik awan gelap di atas arena, Luo Feng melihat ke bawah dan melihat seluruh kelompok. Dia tidak bisa menahan senyum dan berteriak, tidak masalah, hanya sedikit hidangan. Sementara itu di belakangnya berkeliaran dan terus-menerus mengejar, namun tidak dapat mengejar sama sekali adalah, si bertanduk hitam, yang meraung dengan amarah, Luo Feng, jika kamu punya nyali jangan lari. Dalam hal pemahaman ruang, dia dekat dengan Luo Feng. Secara kuantitas, dia pasti lebih maju dalam pemahaman ruang, secara substansi, Luo Feng lebih solid. Mereka berdua mendekat, namun Luo Feng memiliki dunia pisau untuk menekannya. Karena itu, bagaimana dia bisa menangkap Luo Feng? Lelucon apa, kamu ingin kontroler untuk bertarung jarak dekat denganmu? Sementara Luo Feng terbang, dia melirik Si dan menunjuk, pergi. Dunia pisau tak berujung berkumpul sebelum Luo Feng dan energi pisau emas gelap terbentuk. Itu sangat menusuk. Energi bilah merobek ruang dan menembak Si. Dan kemudian Si dengan liar melambaikan dua pedang setengah bulan di hadapannya, dan seluruh tubuhnya menjadi buram. Energi pedang menghindari berkali-kali, Luo Feng tidak punya niat menyamakan kekuatan dengannya, dan semata-mata mengandalkan kecepatan ekstremnya. Menembak dari arah yang berbeda di sekitar Si, menekannya. Seberapa cepatkah energi bilah itu? Setiap kali Si melambaikan bilahnya, dia merasa seolah-olah dia menari dengan pisau. Energi bilah melesat dari samping dan menembus telinga Si dan keluar dari yang lain. Energi pedang itu tidak meninggalkan apapun selain kekacauan di dalam kepalanya di antara telinganya. Si menatap dengan mata terbelalak, karena kelambanan ia bergerak beberapa kem ke depan sebelum berguling-guling di tanah. Si, kegagalan. Haha, kita menang, hahaha, Wuka tertawa keras. Luo Feng, cantik. Lancelot yang tampan itu juga tersenyum. Bagus sekali. Rong Jun mengayunkan tinjunya dengan kuat, bersemangat dan senang. Qian Sui, Jiang Mo, Ai Chen dan Ao Patela sangat bersemangat. Mereka, 8 pemula dari wilayah awal absolut memiliki kualifikasi dan kekuatan terendah. Terutama karena pertempuran kualifikasi semakin dekat, Jiang Mo, Qian Sui dan Wuka tahu mereka akan ditendang ke langit dan wilayah darat. Karenanya mereka semua di bawah banyak tekanan. Pertempuran ini telah membantu meringankan tekanan itu dan membalas mereka, dan sangat mendebarkan. Haha, Luo Feng melompat dan mendarat di samping Wuka dan Rong Jun. Kedua brengsek itu datang untuk memprovokasi aku, dan aku hanya berurusan dengan mereka untuk tendangan. Wuka, apakah dua di antara mereka yang menggertakmu? Ucap Luo Feng tersenyum. Ya, benar. Wuka menggertakkan giginya. Aku sudah lama ingin memberi mereka pelajaran yang baik, tetapi kekuatan aku tidak cukup. Haha, Luo Feng, terima kasih sudah membalas aku, haha, sangat mendebarkan. Sementara Luo Feng dan kelompok sedang merayakan dan menari-nari, 10 orang senior tingkat alam semesta, berkumpul di sana. Bajingan, kami benar-benar kalah. Mereka 10 senior memiliki ekspresi jelek. Karena, lebih dari 100 penguasa sektor dan beberapa penguasa domain semuanya menyaksikan pertempuran. Dan mereka kehilangan 2 orang, yang melawan seorang pemula. Ini sangat memalukan. Luo Feng ini memang sangat kuat. Pemuda berjubah abu-abu perak menatap Luo Feng yang jauh, dia benar-benar mampu melepaskan dunia pisau. Dan dari kelihatannya, bagi aku untuk mengalahkannya, aku harus menggunakan kartu as aku juga. Namun, langkah ini adalah sesuatu yang aku persiapkan untuk ke Luo Fu. Ninan, aku mendengar Mo Yilin dan Si, 2 brengsek itu dikalahkan oleh seorang pemula. Suara tebal bergema. Pemuda lapis baja perak itu berbalik,
merasa seolah-olah gunung kecil muncul di belakangnya. Ini adalah seorang pria lapis baja lebih dari 6 meter, sepenuhnya hitam, dan baju besinya tanpa lengan, sementara lehernya merah, hampir seperti logam merah. Wajahnya merah dan cerah, dan di dahinya ada 2 tanduk merah melengkung. Ada kristal belah ketupat tertanam di tengah. Di belakangnya ada ekor naga panjang. Pejuang gila ini ada di sini. Pemuda berjubah perak itu berpikir, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Ya naga api." Mo Yilin dan Ah Si, kedua brengsek itu memang dikalahkan oleh seorang pemula. Pemula itu adalah Luo Feng yang baru saja melewati level 7. Dia sangat arogan, dia sama sekali tidak menghormati kita, para manula. Setelah menerima tantangan mereka, dia mengumumkan bahwa dia akan menghadapi mereka 1 lawan 2. Tapi tidak ada yang mengira dia akan tetap menang. Lihat betapa sombongnya 8 orang baru itu. Pemuda berjubah perak itu menggelengkan kepalanya dan menatap para pemula. Di sana, Luo Feng dan ke-8 orang pemula sangat senang. Wuka meraung dari samping, "Kalian senior telah berlatih selama ribuan tahun, sombong tanpa hasil. Kehilangan 2 lawan 1, hahaha, aku merasa malu untukmu." "Wuka, apa yang kamu bicarakan?" Segera sekelompok senior mengamuk. "Bajingan, gunung ekor naga," seorang pria meraung. Dia segera menjadi sinar cahaya merah dan menabrak arena seperti meteorit, menyebabkan arena bergetar. Pria berekor naga tinggi ini mengulurkan daun kelapa seperti tangannya dan menunjuk Luo Feng di bawah. "Luo Feng, naik ke sini, aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Kamu hanya dapat menggunakan dunia pisau itu, namun beraninya kamu. Apa yang memberimu hak untuk menjadi sangat sombong?" Suaranya bergemuruh dan bergema sepanjang. Luo Feng yang tertawa dan mengobrol di bawah tercengang ketika dia melihat ke atas, ekspresinya berubah. Ini dia. Sajin Fire Dragon, salah satu ras manusia tertinggi ras Flame Mother. Dia adalah salah satu dari 5 pejuang besar tingkat alam semesta di wilayah awal absolut. Dia dilatih dalam Black Hole Evolution yang sangat mahal dan absolut yang sebanding dengan coretan ruang waktu. 1500 tahun yang lalu dia telah melewati level 7. Karena dia telah memeriksa 30 senior jauh lebih awal, dia sangat jelas tentang keterampilan mereka, karena dia memiliki informasi tentang mereka, terutama pada 5 prajurit hebat. 5 teratas tingkat alam semesta, Ninan, Luo Fu, Yu Feng, Ge dan Sajin Fire Dragon. Yang paling kuat dan paling sulit untuk dihadapi adalah Luo Fu, dan yang paling mengejutkan adalah ahli kimia Yu Feng. 2 orang adalah yang paling menakutkan dari 5 senior tingkat sektor. Bahkan Luo Feng tahu dalam hal itu pada saat ini ia jauh dari menjadi lawan mereka. Luo Fu, berani dan pemberani. Yu Feng berjalan di jalur apotek, yang merupakan keanehan langka. Namun, begitu dia berhasil, dia akan sangat menakutkan. Bahkan Luo Fu akan kalah darinya. 3 lainnya, Ninan, naga api Sajin dan Ge lebih dekat dalam kekuatan. Ge, meskipun dia adalah yang terbaru untuk melewati level 7, kemampuan bertarungnya sangat menakutkan. Sajin Fire Dragon. Luo Feng menatap pria dengan ekor naga, mengerutkan kening, haruskah aku benar-benar melawannya sekarang? Paket asli. Apakah itu? Setelah melewati level 7, dia akan pergi mengambil misi dan berlatih dengan baik selama 6 tahun. Menetap Mo Yilin dan Ah Si hanyalah kenyamanan sebelumnya. Dia tidak pernah menganggap mereka sebagai ancaman. Namun itu sama sekali berbeda dengan naga api. Di arena, naga api melambaikan ekornya, menamparkan sisi batu arena, dan menatap dengan marah. "Luo Feng, naiklah, apakah kamu tidak berani datang? Luo Feng, jika kamu memiliki nyali naik." Para senior tingkat semesta semua berteriak bersama. "Mo Yilin lebih lemah dari kamu sehingga kamu berani menggertaknya. Bertemu Sajin, kamu sangat takut kamu tidak berani bangun." Para penonton di bawah ini sebagian besar terbuat dari penguasa sektor. Pada kenyataannya, mereka semua berada di area rahasia yang berbahaya untuk dijelajahi, menjalani pelatihan hidup mati. Berlatih berulang kali, kondisi mental mereka sangat gugup. Kadang-kadang menonton pertandingan tingkat semesta yang lebih muda itu menarik. Terlebih lagi itu adalah para jenius di antara para jenius yang bertarung. Sajin vs Luo Feng. Menarik, jika mereka benar-benar bertarung, menurutmu siapa yang akan menang? 3 penguasa sektor dalam baju besi hitam membahasnya.
Naga api Sajin itu, dia melatih buku panduan paling puncak, evolusi lubang hitam. Meskipun dengan poinnya dia hanya bisa menukar beberapa manual pertama. Namun itu saja sudah cukup baginya untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Mengalahkan Luo Feng seharusnya tidak menjadi masalah. Aku juga menyukai Sajin. Haha, semua orang memikirkan hal yang sama. Aku juga menyukai Sajin. Ketika aku melihat dia bertarung dengan Luo Fu sebelumnya, Sajin ini memang dari ras pertempuran ibu api, kekuatannya luar biasa. Kecuali Luo Feng dapat membuat dunia pedangnya mencapai tingkat yang ada di mana-mana, dia tidak bisa menang. Penguasa sektor dari daerah awal absolut adalah semua tingkat 9 sektor. Penguasa sektor yang mampu memasuki wilayah fase terakhir semua biasanya diakui oleh hukum. Dan penguasa awal sektor absolut, siapapun dari mereka adalah makhluk absolut di alam semesta, lebih kuat dari Jiang Tianchen di Gunung Naga Hitam berkali-kali. Seberapa kritis penilaian mereka terhadap pertempuran ini? Mereka jelas melihat kekuatan Luo Feng dan Sajin. Penguasa sektor dan penguasa domain menyaksikan dengan antisipasi, para manula yang jauh juga menantang. Di arena, mata Sajin berkilau, memandang rendah Luo Feng. Apakah kamu akan pergi atau tidak? Wuka memandang Luo Feng. Bahkan kamu tidak memiliki jaminan apapun, dari apa yang aku lihat. Sajin itu sepertinya ingin mengajarkan kamu pelajaran yang bagus, kamu tidak bisa membiarkannya terjadi. Pemuda berambut hijau Jiang Mo berkata dengan lembut, dan Sajin telah melewati tingkat ke-7 lebih dari 1000 tahun yang lalu. Bahkan jika kamu mundur sekarang tidak akan memalukan. Apakah kamu akan pergi atau tidak? Rong Jun bertanya dengan lembut juga. Di sekelilingnya, Ao Patela, Qian Sui yang lembut dan cantik dan Ai Chen, Lancelot yang tampan, semuanya memandang Luo Feng. 8 dari mereka dari faksi yang sama, faksi pemula. Kehormatan dan rasa malu mereka adalah satu. Aku awalnya menunggu pertempuran kualifikasi untuk menunjukkan kartu as aku. Sepertinya aku harus menggunakannya sekarang. Luo Feng memandang pria dengan ekor naga, dan pada para pemula di sekitarnya yang memandangnya dengan harapan, dia membuat keputusan. Untuk semua orang dan pertempuran ini, dia harus menang. Luo Feng menjadi seberkas cahaya seperti bintang jatuh dan mendarat di arena yang jauh. Baik, Luo Feng, kamu punya nyali. Bagus. Kerja keras, aku mendukungmu. Kelompok penguasa sektor dan penguasa domain semua berteriak keras, berharap pertempuran menjadi seru. Dalam hati mereka, mereka menganggapnya setingkat dengan mereka, karena mereka dapat dengan mudah melihat bahwa kecepatan peningkatannya pada akhirnya akan membuatnya memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk memasuki wilayah primal pada akhirnya. Di arena, Luo Feng dan Sajin terpisah beberapa kilometer, saling memandang. Mereka bisa saling melihat dengan jelas, bahkan manik-manik keringat di wajah satu sama lain bisa terlihat. Kamu punya nyali. Suara Sajin kuat dan tegas. Jangan banyak omong dan lakukan seranganmu, kata Luo Feng. Ketika Sajin yang jauh mendengar ini, dia langsung tersenyum, kamu benar-benar seorang pejuang yang arogan. Namun, aku akan membangunkan kamu. Pesawat ulang-alik awan gelap muncul di bawah kaki Luo Feng, secara bersamaan batang panjang emas gelap di punggungnya menembakkan 10 juta cahaya emas. Pisau emas kecil itu melesat ke segala arah, ukirannya menembus puluhan juta benang emas, benang yang tak terhitung jumlahnya terhubung dengan tanah dan langit, segera membentuk area 100 km. Ruangan itu luas, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya berputar. Dunia pisau. Haha, menarik, agak menarik. Sajin berdiri di arena. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa, secara bersamaan api merah keluar dari sekelilingnya. Api yang membakar menelan tubuhnya, pada saat yang sama, itu berbenturan dan memblokir energi pisau. Dia seperti dewa api, domain api yang kuat. Ini tak terkondensasi dan mampu memblokir tekanan dunia pisau aku. Pikir Luo Feng dan pesawat ulang-alik awan gelap melayang di udara, secara bersamaan dengan cepat membentuk energi pisau emas yang tak tertandingi. Bila emas gelap tembus pandang terbentuk. Pergi, ucap Luo Feng yang menunjuk ke depan. Energi pedang emas gelap segera menembus ke depan. Sajin mengenakan baju besi hitam di mana-mana. Pada saat ini, sarung tangan besar muncul di tangannya, terbuat dari logam yang sepenuhnya hitam. Sendi dari daerah jari itu tajam seperti pisau. Sajin, melawan energi pedang emas gelap yang cepat, meninju ke depan. Tinjunya seperti panah.
Lengannya yang besar dan otot lehernya yang tebal bergetar sedikit, karena jelas dia telah mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam satu pukulan itu. Pukulan sederhana, namun kekuatannya meledak. Jika dia pergi ke altar abadi, Sajin setidaknya bisa mencapai 90 kali kekuatan peledaknya. Energi pedang emas gelap tersebar dan Sajin mundur selangkah. Sepatu botnya yang berat menginjak arena menyebabkan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya terbang. Adegan ini membuat ekspresi Luo Feng berubah, dia memblokirnya seperti itu. Dia benar-benar bisa membuatku mundur. Sajin menatap Luo Feng dan memaksakan senyum, persenjataan Nansen memang salah satu dari 9 senjata sakti. Sajin melangkah dan dia bergegas tepat di belakang Luo Feng mundur dengan cepat. Sangat cepat. Di bawah tekanan dunia bilah, kecepatan sesaatnya masih sangat cepat. Luo Feng berdiri di pesawat ulang-alik awan gelap dan segera menghindar. Segera lebih dari 10.000 gambar muncul di ruang di sekitarnya, gambar yang tak terhitung ini melintas. 10.000 gerakan benang, tingkat 4, gerakan 10.000 benang. Setelah memahami keajaiban ke-36 dan melalui manual ketiga coretan ruang waktu, bersama dengan gambar badai hujan, setelah setengah tahun, Luo Feng mampu melepaskan gerakan 10.000 benang, apalagi dengan dunia pisau dan bantuannya, itu bahkan lebih mudah. Biasanya ketika dia mengeluarkan 10.000 gambar, itu murni untuk kecepatan. Namun gerakan 10.000 benang, mampu secara efektif membuat 10.000 gambar bergabung dan bekerja bersama-sama, dan membuatnya seperti hantu, yang sulit dijaga. 10.000 gerakan benang. Aku benci teknik semacam ini yang hanya untuk melarikan diri. Mata Sajin tampak menyala. Haha, seorang pengontrol secara alami tidak akan bertarung dengan petarung jarak dekat. Lebih dari 10.000 Luo Feng tertawa secara bersamaan, juga benang emas sekali lagi terkondensasi dan melesat ke depan. Energi pedang emas itu seperti anak kecil yang sedang bermain, berulang-ulang mengitari Sajin, dan tidak langsung melawannya. Bajingan. Sajin mengamuk. Dia melonggarkan cengkeramannya di sarung tangan dan berjuang saat dia sekali lagi mencengkeram erat. 7 gambar. Sajins, dan mereka semua menggunakan teknik kepalan tangan. Dari kiri ke kanan, setiap sarung tangan mereka bersinar lebih terang dan lebih cerah, terutama gambar ke-7. Cahaya merah gelap setebal setidaknya 30 cm, membuat tinju terlihat seperti palu besar. Sajin meninju ke udara. Tanah dan langit bergetar dengan gemuruh, dan setengah dari dunia pisau runtuh. Hanya wilayah di sekitar Luo Feng yang dipertahankan. Ekspresi Luo Feng berubah, ini 9 tinju. Evolusi lubang hitam itu sebanding dengan coretan ruang waktu. Mereka dianggap sebagai manual level yang sama, selama seseorang mencapai level tinggi dalam keduanya, mereka bisa menjadi pemimpin negara semesta. Luo Feng telah mendengar bahwa ketika evolusi lubang hitam dilatih untuk mencapai puncaknya, apakah itu tinju, pisau atau pedang, setiap pikiran dapat menghasilkan lubang hitam. Lubang hitam, ini adalah benda langit yang sangat menakutkan. Itu bukan lubang yang sebenarnya, tetapi sebuah benda langit terbentuk dari keruntuhan dan kondensasi yang tak terhitung jumlahnya menjadi satu tubuh. Dalam hal kepadatan, bintang Katai Putih sangat tinggi, tetapi bintang Zongzi lebih menakutkan. Namun, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan lubang hitam. Lubang hitam adalah entitas yang sangat kecil tapi kental. Kepadatannya bahkan lebih mengerikan dari 10 planet, kekuatan dan gravitasinya tidak masuk akal. Gravitasi, merobek ruang. Secara akurat, lubang hitam itu berada di antara alam semesta utama dan aliran perasaan ruang yang berantakan. Karena kepadatan, massa, dan gravitasinya yang tinggi, bahkan aliran ruang tidak dapat memengaruhinya. Karena itu, batu itu seperti berakar dan tidak bergerak. Dan itu menelan semua cahaya, kapal, bintang, dan planet ke dalam dirinya sendiri. Bahkan pejuang luar biasa, jika mereka dihisap, mereka juga akan mati. 9 tinju adalah salah satu langkah terakhir dalam manual evolusi lubang hitam, dan reputasinya sangat terkenal. Pada saat ini, ada 2 bayangan berjalan di ruang di atas awan, di mana wilayah awal absolut berada di Gunung Yuxiang. Gunung Yuxiang adalah tempat para jenius inti perusahaan virtual semesta berkumpul. Pulau Thunder adalah tempat bertemunya perusahaan virtual universe dan para pejuang absolut. Berarti, Gunung Yuxiang dan Pulau Guntur, ruang di mana mereka berada sebenarnya adalah markas.
Jumlah prajurit yang dikumpulkan bahkan lebih dari kenyataannya. Dalam keadaan normal, Luo Feng dan yang lainnya tidak punya cara untuk terbang setinggi itu. Mereka tidak dapat terbang keluar dari Gunung Yuxiang ke Pulau Guntur. Mereka juga tidak bisa terbang terlalu jauh dari Gunung Yuxiang, seperti penghalang tak terlihat yang menutupi seluruh area. Teori yang sama, Pulau Guntur, yang merupakan tempat berkumpulnya banyak abadi dan makhluk yang lebih kuat, juga memiliki penghalang tak berbentuk. Makhluk-makhluk itu tidak bisa terbang terlalu jauh dari Pulau Guntur. Karenanya, untuk dapat meninggalkan Gunung Yuxiang dan Pulau Guntur dan terbang dalam ruang di atas ini pasti eselon atas yang benar dan makhluk kuat. Ada dua orang berjalan lambat di ruang angkasa. Salah satu dari mereka hampir 8 meter tingginya, dan mengenakan baju besi perak, memamerkan lengan dan lehernya. Sedangkan untuk wajahnya, warnanya merah tua, dan ada kristal belah ketupat yang tersemat di antara matanya. Dia juga memiliki ekor yang kuat dan tebal, dan matanya yang dalam terlihat hampir seperti bintang yang terbakar. Dari satu pandangan, orang dapat mengatakan bahwa makhluk ini adalah orang ras induk api. Dan yang lainnya hanya setinggi 2 meter, kurus dan mengenakan baju besi hitam yang aneh, dan di atasnya ada ukiran perak yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah dahinya ia memiliki mata ketiga, mata vertikal. Mata itu tampaknya adalah tempat di mana bila emas berkumpul, memberikan perasaan seolah-olah tatapannya seperti pisau yang melesat keluar. Hahaha, induk api, lihat di bawah. Salah satu dari dua bajingan di bawah ini adalah keturunanmu. Pria bermata tiga itu menatap ke bawah. Melalui 10.000 kilometer ruang, dia jelas melihat keduanya, yang bersiap untuk berperang. Induk api. Ras induk api kuno, hanya satu orang yang layak dengan nama induk api, itu adalah orang pertama dari ras induk api yang lahir di alam semesta yang luas. Dia adalah yang pertama, setelah kawin dengan ras lain, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, perguruan pun didirikan. Dia adalah satu-satunya kepala leluhur klan selama lebih dari 1 triliun tahun, dan juga pemimpin negara jagat kristal api. Dia memanggil Sajin. Dia jenius dari sisi naga api. Induk api menatap ke bawah dan tersenyum. Nyala api, menurutmu siapa yang akan menang di bawah? Pria tiga mata itu tertawa ringan. Tentu saja Sajin. Induk api tertawa percaya diri. Dia kemudian menatap pria bermata tiga di samping dan berkata, "Kenapa, Mang Ya, kamu tidak setuju?" Pria bermata tiga tersenyum, "Aku bertaruh bahwa lawannya menang. Jika aku menang, kamu harus memberi aku belati kamu, bagaimana?" "Bermimpilah," ucap induk api sambil menatap. "Baik, bukan belati kamu kalau begitu. Tetapi jika aku menang, kamu harus memberi aku batu dunia tanduk emas itu sebagai gantinya." "Bagaimana dengan itu?" Pria tiga mata itu berkata. Induk api melirik dan tersenyum, "Tidak apa-apa. Tetapi, jika aku menang sebagai gantinya, kamu harus memberi aku guntur gelas ungu." "Oke," pria bermata tiga itu menjawab. "Haha, maka bersiaplah untuk memberikan gelas indah itu kepadaku," kata induk api. "Kamu bersiap-siap untuk memberikanku batu itu juga." Seekor binatang bertanduk emas hanya bisa mengumpulkan cukup untuk membuat satu batu seperti itu dalam hidupnya. Dengan itu, bahan utama senjata muridku akan diperoleh. Pria bermata tiga tersenyum. Mereka berdua tersenyum, sambil menatap ke bawah. Gelas guntur ungu dan batu dunia tanduk emas, itu adalah benda misterius yang terbentuk di alam semesta. Batu dunia tanduk emas, hanya puncak dari 12 binatang luar angkasa, binatang bertanduk emas yang bisa menghasilkannya. Dan itu hanya bisa menghasilkan satu di seluruh hidupnya. Karena jumlah binatang itu sangat rendah di alam semesta, batu ini sangat langka dan berharga. Adapun gelas guntur ungu, di alam semesta, hanya wilayah klan kuil guntur menakutkan yang memproduksinya. Kuil guntur ini, tak terhitung tahun yang lalu memiliki klan aneh yang hidup di dalamnya, bahkan klan itu belum sepenuhnya menjelajahi wilayah rahasia. Kemudian, klan itu dihancurkan oleh ras automaton. Kuil guntur kemudian menjadi daerah rahasia yang sangat terkenal, menyebabkan triliunan ras di alam semesta yang luas untuk pergi dan menjelajahinya. Bingkisan manusia juga berlalu. Gelas guntur adalah bahan yang lebih penting dan berharga. Hehe, 10.000 gerakan benang. Pria dengan tiga mata itu mengangguk dan tersenyum. Haha, 9 kepalan tangan. Dia pasti akan menang. Induk api itu juga tersenyum.
Mereka berdua terus menatap ke bawah. Gunung Yuxiang adalah daerah awal absolut. Di arena itu, pertarungan Luo Feng dan Sa Jin sudah mencapai tingkat paling gila. Satu pukulan Sa Jin segera menyebabkan ruang sekelilingnya runtuh. Matanya menatap lurus ke arah Luo Feng, "Prajurit, kamu pasti akan kalah." Kecepatan Sa Jin meledak dan gerakannya menjadi aneh dan sulit diprediksi. Seolah-olah dalam sekejap ada dua Sa Jin bergegas, namun juga terasa seperti hanya ada satu. 9 kepalan tangannya sudah membelokkan ruang itu sendiri, dan bayangannya tampak nyata bagi mata biasa. Ekspresi Luo Feng berubah. Menginjak pesawat ulang-alik awan gelap, ia melepaskan gerakan 10.000 benang dan menghindar. Dia secara bersamaan mengendalikan dunia pisau, dan dengan hanya setengah dari dunia yang tersisa untuk memperpanjang, dia meminjam energi dunia pisau dan mengunci targetnya. Sa Jin meraung dan langsung meraih ke arah Luo Feng. Kepalan besar, cahaya merah setinggi 30 cm itu seperti dua palu merah gelap. Ada api yang mengelilingi tinju. Dan itu cepat seperti kilat, meninggalkan seberkas api, dan mengenai tubuh Luo Feng. Luo Feng menjadi buram dan menghindar. Sangat cepat. Beberapa kilometer jauhnya, Luo Feng menatap Sa Jin pada pesawat ulang-alik awan gelap. Sekali lagi seutas energi pedang emas kental muncul di hadapannya. Energi pedang emas gelap maju merobek ruang. Luo Feng tidak mengontrol energi bila untuk menyamai kekuatan dengan kekuatan, namun, dia menggunakannya untuk menyerang dari sudut yang aneh, untuk memengaruhi kecepatan Sa Jin. Dan Sa Jin frustasi karena dia tertahan. Dengan raungan, nyala api di sekelilingnya mengembun dan secara bersamaan cahaya merah gelap terbentuk di sekitar tulang dan kulitnya. Dia menyerupai seseorang yang mengenakan baju besi cahaya emas gelap, secara bersamaan tinju kanannya menjadi buram. Itu sangat cepat, karena mengetuk terhadap energi pisau. Kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Ekspresi Luo Feng yang jauh pun menjadi agak berubah. "Aku siap menggunakan ini melawan ke Luo Fu. Namun hari ini aku akan membiarkan kamu mencobanya." Kecepatan Sa Jin meledak dan dia bergegas menuju Luo Feng. Gerakannya cepat seperti kilat. Luo Feng menjadi lelah hanya karena menghindari, dan itu sangat berisiko. Kristal 9 api badan evolusi lubang hitam. Sa Jin ini sebenarnya telah menyelesaikan salah satu level. Ninan yang berjubah abu-abu di bawah arena mengubah ekspresinya, "Akan sangat sulit bagiku untuk mengalahkannya." Tubuh kristal 9 api, adalah salah satu teknik lain dalam evolusi lubang hitam. Dari segi kekuatan, 9 tinju lebih kuat. Tubuh 9 kristal api, setelah selesai, seluruh tubuh seseorang akan memiliki lapisan seperti baju besi. Juga, itu bukan hanya untuk pertahanan, itu akan memperkuat kecepatan dan serangan prajurit, itu adalah teknik yang sangat kuat. Namun, memulai ini akan sangat sulit. Sa Jin itu berasal dari ras induk api, maka dia secara alami cocok untuk ini. Dengan talenta tinggi dan guru yang baik, setelah berlatih keras selama ribuan tahun, ia akhirnya mengalami beberapa kemajuan. Luo Feng dalam kesulitan sekarang. Ekspresi Rong Jun berubah. Kepala blok itu bergerak terlalu cepat. Uka juga menatap dengan mata terbelalak. Kelompok pemula dan senior tingkat alam semesta, termasuk penguasa sektor dan penguasa domain semua terkejut. Bukan hanya kekuatan, tetapi tingkat bijaksana, Sa Jin ini dapat dianggap di antara menengah dan atas bahkan di antara para jenius penguasa tingkat domain. Luo Feng ini akan kalah namun tidak perlu malu kehilangan ini. Dia dikuasai. Luo Feng memang sedang dikuasai. Sa Jin yang telah melepaskan 9 tubuh kristal api, adalah makhluk yang aneh. Kecepatan tinjunya sudah bisa mengimbangi kecepatan energi pisau, dan gerakan tubuhnya bisa mengejar Luo Feng dengan pesawat ulang-alik awan gelap. Setelah 2 upaya, selama ketiga kalinya, tinjunya mengenai perisai bermata 6 Luo Feng. Perisai itu terlempar dan Luo Feng jatuh dengan keras di tanah arena, meninggalkan permukaan kawah. "Kamu sebenarnya tidak mati. Penggunaan perisai kamu sama baiknya dengan seorang pejuang yang kuat." Sa Jin tersenyum, namun, itu tidak berguna. Pejuang yang kuat, perisai dan bilah, ini adalah apa yang telah dilatih oleh klan Mosa dalam teknik ilusi selama bertahun-tahun. Itu menggunakan bilah dengan baik, tentu saja pertahanan perisai sama kuatnya. Kemudian Sa Jin bergegas lagi. Luo Feng yang berada di tanah menatap tajam, menatap Sa Jin, dia meraung, "Pergi dan mati." Dunia pedang dengan ganas naik ke segala arah,
dan energi pedang emas terkondensasi berkumpul di depannya. Sajin masih bergegas tanpa peduli, tapi tiba-tiba, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Tekanan kesadaran yang mengerikan turun padanya, menghantam kesadaran Sajin. Itu adalah salah satu kartu as Luo Feng, yaitu tekanan kesadaran. Binatang bertanduk emas sudah menjadi penguasa domain level 9. Binatang penguasa domain level 9 ini, hanya dalam hal kekuatan kesadaran, sebanding dengan tekanan manusia tuan tingkat 3 sektor. Kembali ketika Luo Feng berada di dunia Sungai Darah. Tekanan kesadaran puncak penguasa domain sudah cukup untuk menyebabkan jiwa level bintang hancur secara instan, dengan pandangan sekilas, dia akan mati. Dan saat ini, Sajin telah menghadapi tekanan tingkat 3 sektor penguasa. Meskipun Sajin memiliki garis keturunan yang baik dan talenta yang tinggi, dan memiliki banyak pertemuan ajaib, dalam hal kekuatan kesadaran dia paling banyak adalah penguasa domain level 1 atau 2. Ada satu celah level yang sangat besar. Bahkan jika dia tidak mati, dia masih akan kehilangan keseimbangan untuk sementara waktu, kehilangan semua perlawanan. Kemampuan ini sangat kuat. Saat menjelajahi dunia Sungai Darah, Luo Feng sering menggunakan ini. Namun, ketika dia mencoba jembatan surga level 7, dia tidak pernah menggunakannya sama sekali. Karena, jembatan surga adalah ujian bagi pemahaman seseorang akan hukum. Menggunakan tekanan kesadaran akan mirip dengan kecurangan, dan Luo Feng takut sistem virtual semesta akan segera mengetahuinya. Karenanya, ia tidak pernah menggunakannya sebelumnya di jembatan surga. Namun, selama 1 lawan 1, dia masih bisa menggunakannya. Seketika Sajin langsung melamun, dan matanya tak bernyawa. Energi pedang emas gelap menembus matanya dan menusuk kepalanya. Saat menembus, matanya tampak berkilau sedikit, seolah-olah dia telah sadar kembali. Namun, sudah terlambat. Sajin jatuh ke lantai, menabrak arena. Kembali, Luo Feng berdiri. Pisau emas kecil yang tak terhitung jumlahnya di langit di sekitarnya, semua terbang kembali ke batang panjang emas gelap. Dan kemenangan telah diraih Lu Feng saat ini. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.